Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan membahas materi di tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1 tentang lingkungan tempat tinggalku. Nah, kali ini kita akan membahas pembelajaran 5 dan 6. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah pembelajaran 5, yaitu PPKN Bahasa Indonesia dan SPDP. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, PPKN menjelaskan keragaman karakteristik individu berdasarkan sifat. Yang kedua, Bahasa Indonesia menentukan karakter tokoh dalam teks fiksi. Dan yang ketiga, SPDP menjelaskan tempo dan tinggi rendah nada pada lagu daerah. Yang pertama yang akan kita bahas adalah materi PPKN tentang keragaman karakteristik individu berdasarkan sifat. Nah, perhatikan peta yang ada di depan kamu ini. Wilayah Indonesia itu sangat luas yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, setiap wilayah atau daerah di Indonesia itu pasti memiliki budaya dan karakteristik yang mungkin berbeda dengan wilayah atau daerah lain. Nah, mengingatkan kembali, kita sudah mempelajari tentang keberagaman karakteristik individu yang berupa keberagaman fisik dan keberagaman kegemaran di lingkungan keluarga. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang keberagaman sifat dari individu. Nah, sifat atau karakter setiap individu itu sangat beragam. Ada individu yang rajin, tetapi ada juga yang memiliki sifat pemalas. Nah, kemudian ada juga individu yang memiliki sifat yang tidak baik, contohnya misalnya pemarah. Namun, tidak sedikit pula individu yang memiliki sifat suka menolong. Nah, itulah contoh karakteristik individu berdasarkan sifatnya, yaitu rajin, pemalas, pemarah, penyayang, penyabar, dan juga penurut. Nah, perbedaan sifat individu ini merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus kita syukuri. Nah, mensyukuri anugerah Tuhan yang Maha Esa berupa perbedaan sifat individu dapat kita tunjukkan dengan sikap toleransi dan saling menghormati perbedaan yang ada. Nah, dengan demikian akan tercipta kerukunan dan keharmonisan hidup dalam masyarakat. Nah, berikutnya kita akan membahas materi bahasa Indonesia tentang jenis tokoh berdasarkan karakter atau sifat yang dimilikinya. Nah, ingat kembali pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang dua jenis tokoh, yaitu ada tokoh utama dan tokoh pembantu. Nah, selain dua tokoh yang telah kita pelajari tersebut, ada lagi jenis tokoh berdasarkan karakter atau sifat yang dimiliki tokoh tersebut. Nah, yang pertama itu adalah tokoh protagonis. Tokoh ini adalah tokoh yang disukai pembaca karena sifat-sifatnya yang baik hati. Kemudian ada tokoh antagonis, yaitu tokoh yang tidak disukai pembaca karena sifat-sifatnya yang jahat. Nah, yang terakhir adalah tokoh tritagonis. Nah, tokoh ini dia berperan sebagai tokoh penengah. Nah, berikutnya dalam pembelajaran 5 kita akan membahas tentang materi SPDP, yaitu tempo dan tinggi rendah nada. Nah, untuk menyanyikan sebuah lagu dengan baik itu dibutuhkan teknik yang tepat seperti intonasi dan tempo. Nah, intonasi itu merupakan cara bernyanyi mencapai ketepatan bunyi tiap nada. Ketepatan bunyi nada akan menghasilkan suara yang tidak sumbang dan enak didengar. Untuk mendapatkan intonasi yang baik, kita bisa menyanyikan nada-nada secara berulang tanpa mengandalkan otot-otot leher dan berteriak. Nada-nada itu bisa dinyanyikan dengan tempo lambat, sedang, dan cepat. Nah, apa itu tempo? Tempo itu adalah ukuran kecepatan dalam birama lagu.
Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar ini adalah alat untuk pengukur kecepatan lagu. Nah, alat pengukur kecepatan lagu itu disebut dengan metronom Maelzel atau disingkat dengan MM. Alat ini akan memberikan petunjuk seberapa cepat atau lambatnya lagu dinyanyikan. Tempo lagu itu dibedakan menjadi 3. Pembelajaran sebelumnya juga sudah kita bahas ya, ada tempo lambat, sedang, dan juga cepat. Nah, contohnya adalah lento. Lento itu adalah tempo lambat dengan kecepatan 56 sampai 58 metronom Maelzel. Kemudian andante itu artinya seperti orang berjalan, dan itu temponya adalah tempo sedang dengan kecepatan 72 sampai 76 metronom Maelzel. Nah, kemudian allegro. Allegro itu artinya cepat. Ini adalah salah satu istilah pada tempo cepat dengan kecepatannya 132 sampai 138 metronom Maelzel. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran 6 dengan materi Bahasa Indonesia dan juga SBDP. Nah, tujuan pembelajaran pada pembelajaran 6 yang pertama yaitu Bahasa Indonesia. Kita akan membahas tentang mengidentifikasi tokoh-tokoh dalam teks fiksi. Kemudian SBDP, kita akan menyanyikan lagu daerah dengan memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Nah, dalam pembelajaran 6 kali ini kita akan membahas bahasa Indonesia, yaitu mengidentifikasi tokoh dalam cerita. Nah, kalian sudah mempelajari tokoh utama dan tokoh tambahan serta tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Nah, berdasarkan perannya, tokoh dalam teks fiksi itu dibagi menjadi tokoh utama dan tokoh pembantu. Kemudian berdasarkan karakter atau sifatnya, tokoh itu dibagi menjadi tokoh antagonis, protagonis, dan tritagonis. Nah, sekarang kalian akan mempelajari kembali supaya lebih paham dengan memperhatikan cerita fiksi yang akan ditampilkan. Kemudian silahkan kamu tentukan tokoh utamanya dan tokoh tambahan serta sifat dari masing-masing tokoh tersebut. Silakan disaksikan. Kali ini kita melancong ke pulau yang disebut juga dengan nama Borneo. Ada yang tahu di mana itu Pulau Borneo? Ya, betul. Pulau itu adalah Pulau Kalimantan. Dari Kalimantan Barat, kakak akan bercerita tentang dongeng berjudul Semangka Emas. Kita dengarkan baik-baik yuk. Semangka Emas. Tersebutlah dua orang kakak beradik bernama Muzakir dan Dermawan. Mereka adalah anak dari seorang saudagar yang kaya raya. Ketika orang tuanya itu meninggal, keduanya mendapat harta yang sama banyaknya. Namun, ternyata dua orang saudara itu sangat bertolak belakang sifat aslinya. Ketika sudah mendapat bagian hartanya, Muzakir langsung menggunakannya untuk dirinya sendiri. Kalau ada orang lain yang membutuhkan pertolongan, tidak ia gubris. Sementara adiknya sangat peduli kepada sesamanya. Tidak ragu ia bagikan hartanya untuk para kaum miskin dan yang membutuhkan. Ia lakukan itu dengan ketulusan serta tanpa pamrih. Saking baiknya Dermawan membantu sesama, lama-lama harta bagiannya menjadi berkurang. Bahkan kemudian ia jatuh miskin. Melihat kondisi ini, kakaknya mentertawakan adiknya itu. "Kamu sih terlalu baik dengan orang lain. Jadi miskin kau sekarang," katanya. Rumah Dermawan pun akhirnya dijual. Dermawan menjadi tunawisma yang berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya.
Biar begitu, Dermawan tidak mengeluhkan kondisinya saat ini. Suatu hari, ketika Dermawan sedang duduk, seekor burung pipit jatuh di pangkuannya. Rupanya sayap burung itu terluka. "Kasihan sekali engkau burung. Sini, biar kuobati." Dengan telaten, Dermawan pun merawat burung itu hingga sembuh. Setelah sayap burung itu benar pulih, burung pipit itu pun sengaja dilepaskan Dermawan. Ia ingin mengembalikan burung itu kepada habitatnya. Tapi tak lama, sang burung tiba-tiba terbang lagi ke dekatnya, lalu menjatuhkan sebuah biji. Dermawan heran. Sejenak ia berpikir, biji apakah itu? Segera saja ia menanam biji itu di tanah dekatnya. Esok harinya, biji yang ia tanam itu ternyata mengeluarkan banyak bunga. Kalau bunga itu bisa menjadi buah, pasti Dermawan akan memetik panen buah semangka yang banyak. Esok harinya lagi, ternyata Dermawan menemukan satu buah semangka besar yang bentuk dan besarnya lebih daripada biasa. Dermawan terheran-heran. Ia segera mengambil semangka itu dan bermaksud hendak membagikan kepada yang lain. Betapa terkejutnya Dermawan ketika membelah semangka raksasa itu, ternyata bukan biji yang ia dapati, melainkan butiran emas yang jika dikumpulkan akan menghasilkan duit yang banyak. Tanpa membuang waktu, Dermawan segera menjual butiran emas tersebut. Tak lama setelah kejadian itu, Dermawan pun mendapatkan banyak duit kembali serta bisa memiliki rumah yang layak. Berita itu sampai ke telinga Muzakir, kakak Dermawan. Ia murka mengetahui adiknya mempunyai duit lagi. Ia pun segera mencari tahu bagaimana hal itu bisa terjadi. Ketika ia tahu asal-muasal harta yang didapat Dermawan, Muzakir pun segera mencari burung pipit yang sayapnya terluka. Ia akan menyontek apa yang sebelumnya dilakukan sang adik. Karena tidak ada burung pipit yang sayapnya terluka, ia menyuruh anak buahnya untuk membidik seekor burung pipit. Ketika sayap burung itu terluka, Muzakir merawatnya hingga sembuh. Setelah sembuh, dilepaskannya burung itu sembari berharap si burung membawa biji yang ia mau. Benar saja, burung pipit itu memang membawa biji yang ia mau. Langsung saja ia tanam di sebuah kebun yang subur. Harapannya agar mendapat emas banyak membumbung tinggi. Saat biji itu berubah menjadi semangka yang besarnya lebih dari biasa, tak sabar Muzakir mengambil lalu membukanya. Tapi saat buah semangka itu dibuka, bukan butiran emas yang ia dapat, melainkan semua kotoran yang baunya menyengat hidung sekali. Belum lagi ada beberapa binatang melata yang menjijikkan. Muzakir pun langsung membuang buah itu jauh-jauh. Pesan moral, apa yang diberikan orang tua harus digunakan sebaik-baiknya. Sementara orang yang kikir dan pelit tidak akan mendapat berkah. Nah, tadi kalian sudah menyaksikan cerita tentang semangka emas yang berasal dari daerah Kalimantan Barat. Nah, silahkan kamu tentukan tokoh utama serta tokoh tambahan serta sifat dari masing-masing tokoh tersebut. Kemudian kita akan bahas pada pertemuan yang berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas pelajaran SPDP, yaitu menyanyikan lagu daerah.
Nah, lagu daerah itu harus dinyanyikan dengan tempo dan tinggi rendah nada yang tepat ya, seperti pada pembelajaran 5 yang sudah kita bahas. Nah, tempo itu mengatur cepat dan lambatnya sebuah lagu. Sedangkan tinggi rendahnya nada dapat membuat lagu daerah terdengar dengan merdu. Nah, silakan kamu simak lagu daerah berikut ini dan nyanyikan sesuai dengan tempo dan tinggi rendah nada tersebut. Tadi sudah belajar bernyanyi sesuai dengan tempo dan tinggi rendah nada. Nah, jadi kesimpulan dalam pembelajaran kita di pembelajaran 5 dan 6 kali ini yaitu yang pertama, bahasa Indonesia kita sudah belajar tentang sifat-sifat dari tokoh-tokoh yang terdapat dalam teks fiksi. Kemudian PPKN kita sudah mengidentifikasi karakteristik individu berdasarkan sifatnya. Nah, lalu SPDP kita sudah membahas tentang menyanyikan lagu dengan tempo dan tinggi rendah nada. Nah, jadi pembelajaran kita sampai di sini saja. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Jangan lupa jika ada hal-hal yang penting silahkan dicatat, kemudian jika ada pertanyaan silahkan langsung ditanyakan. Jadi Ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.